Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan terakhir sebelum kita menghadapi pekan akhir semester. Kali ini Ustadz Taufik akan mempersembahkan sebuah video spesial untuk kalian sebagai bahan kalian untuk mereview kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sesuai dengan yang akan kita pelajari hari ini adalah kita review kembali materi-materi kita sebelum kita menghadapi penilaian akhir semester. Ya, oke. Oke, insya Allah teman-teman sudah mendownload materi yang sudah pernah Ustadz bagikan. Oke, hari ini kita akan bahas materi-materi soal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke, soal yang pertama kita lihat. Dalam suatu tes jawabannya benar diberi nilai 4, yang salah diberi min 2, dan untuk yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 25 soal Andi menjawab dengan benar 18 soal dan 5 soal salah serta sisanya tidak dijawab, maka nilai Andi adalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman kita bikin tabelnya saja ya, biar mudah. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan. Di situ ditulis bahwa benar, kemudian ada salah dan tidak dijawab. Oke. Kalau benar itu mendapat nilai 4, kemudian kalau salah mendapat nilai min 2, dan kalau tidak dijawab mendapat nilai 0. Oke, dari permasalahan tersebut disebutkan bahwa Andi telah menjawab jawaban dengan benar sebanyak 18, menjawab dengan salah sebanyak 5, dan tidak menjawab tidak disebutkan ya. Oke, kita bisa menentukan berapa soal yang tidak dijawab oleh Andi itu sesuai dengan banyaknya soal. Banyaknya soal ada 25. Padahal Andi menjawab 18 sama 5. Berarti kurang berapa? Ya, kurang 2. Biar menjadi 25 soal. Nah, setelah ini kita kalikan masing-masing ya. Oke, jawaban benarnya tadi mendapat 4. Andi menjawab 18. Berarti 4 dikali 18 sama dengan ya 72, kemudian negatif 2 dikali 5 sama dengan negatif 10, 0 dikali 2 sama dengan 0. Jadi berapa nilai yang diperoleh Andi? Berarti 72 dikurangi 10 sama dengan 62. Oke, teman-teman, mudah kan? Oke, sip. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam suatu permainan, seorang pemain mendapat nilai 10, negatif 60, negatif 40, dan 150. Berapakah hasil jumlah nilainya? Oke, ini mudah teman-teman. Kita jumlahkan aja, berarti pertama mendapat 10, kemudian ditambah lagi negatif 60, kemudian ditambah lagi negatif 40, kemudian ditambah 150. Kita jumlahkan teman-teman. Oke. Karena penjumlahan dan pengurangan itu bobotnya sama, maka kita kerjakan dari depan. 10 ditambah negatif 60 berarti negatif 50, ditambah negatif 40, ditambah 150. Oke, kemudian kita kerjakan lagi dari depan lagi. Negatif 50 ditambah negatif 40 berarti negatif 90 ditambah 150. Sama dengan berapa, guys? Ya. Oke, sama dengan 60. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lihat ini permasalahannya. Suhu udara di kota Tokyo pagi hari negatif 4 derajat. Pada siang hari suhu itu naik 12 derajat Celcius. Dan pada malam hari suhu turun 9 derajat Celcius dari siang hari.
Kemudian yang B, suhu udara di kota London pagi hari min derajat Celcius, pada siang hari suhu itu naik 13 derajat Celcius, dan pada malam hari suhu turun 8 derajat Celcius dari siang hari. Kemudian ada di kota Amsterdam, suhu udaranya pagi hari negatif atau minus 6 derajat Celcius, pada siang hari suhunya naik 19 derajat Celcius, dan pada malam hari suhu turun 11 derajat Celcius dari siang hari. Menurut Anton, kota dengan suhu paling dingin pada malam hari adalah kota Tokyo. Apakah pendapat Anton benar? Jelaskan alasanmu. Benar nggak ya? Ya, kita akan tahu jawaban Anton ini salah atau benar kalau kita sudah melakukan perhitungan bilangan bulat ini, teman-teman. Oke, kita buat tabelnya aja biar mudah ya. Oke, ini suhu pagi hari, kemudian siang hari, kemudian malam hari. Oke, kota pertama adalah kota Tokyo. Kota Tokyo pagi harinya berapa itu? -4. Kemudian siang harinya 8. Kenapa kok 8? Karena negatif 4 ditambah 12 sama dengan 8. Dan pada malam hari suhu turun 9 derajat. Berarti 8 dikurangi 9 sama dengan negatif 1. Oke, ini kota Tokyo. Kemudian kita beralih ke kota London. Kota London, pagi harinya suhunya adalah -5. Kemudian naik 13, berarti menjadi negatif 5 ditambah 13 sama dengan 8. Kemudian pada malam harinya turun 8. Tadi 8 dikurangi 8 sama dengan 0 derajat. Kemudian kita pindah ke kota Amsterdam. Oke, Amsterdam pada pagi harinya adalah negatif 6 derajat. Kemudian pada siang hari naik 19 derajat. Berarti negatif 6 ditambah 19 sama dengan 13. Kemudian turun lagi pada malam hari sebanyak 11 derajat. Berarti 13 dikurangi 11 sama dengan 2. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat mana kota dengan suhu paling rendah atau yang paling dingin. Berarti ini ya, negatif 1. Ya, karena paling rendah. Jadi pendapat Anton itu benar. Anton benar. Karena suhu kota Tokyo pada malam hari memiliki suhu paling rendah, yaitu negatif 1 derajat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Pada sebuah acara bakti sosial, Ani mendapat tugas membagikan 30 kg gula pasir secara merata kepada kelompok masyarakat yang tertimpa bencana alam. Tiap keluarga mendapat 1,5 kg gula pasir. Pertanyaannya adalah, banyak kepala keluarga yang menerima pembagian gula adalah? Oke, mudah ini teman-teman. Ini kan ada stok 30 kg-nya. Ada 30 kilo. Kemudian dibagikan, masing-masing mendapatkan 1,5 kilo. Ya mudah, ini pecahannya kita jadikan pecahan biasa saja ya. Berarti 30 dibagi, ini kalau pecahan biasa menjadi gimana? 1 dikali 2 ditambah 1 berarti 3/2. Oke, ini ada pembagian pecahan. Bisa kita ubah menjadi perkalian. Berarti 30 dikali, lihat dibalik. 2/3. Ya. Oke, 30 dibagi 3 dapat berapa teman-teman? Ya, 10. 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi ada 20 KK. Ada 20 KK. Ya. Ada 20 KK yang menerima gula dari Anton. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini
Hati-hati ini teman-teman. Pak Ujang memiliki sebidang tanah 1/4 bagian dari luas tanahnya dibuat kolam ikan. 2/5 bagian dipasang keramik dan sisanya ditanami rumput. Jika luas tanah yang ditanami rumput tersebut adalah 140 meter persegi, luas kolam ikan adalah yang ditanyakan adalah luas kolam ikan. Sebelum kita mencari luas kolam ikan, maka kita harus tahu dulu berapa bagian dari tanah yang ditanami rumput atau sisa tanahnya itu. Oke, untuk mencari sisa tanah, berarti kita ini ya, sisa tanah itu didapat dari 1 dikurangi ya bagiannya untuk yang ditanami, yang dipakai kolam ikan kan 1/4 dan yang dipasang keramik itu berapa? 2/5. Oke. Berarti ini 1 dikurangi. Oke, kita samakan dulu penyebutnya ya ini ya. Berarti ini 4 sama 5, 20. Oke. Berarti ini 5 di sini. 4 kali 2 sama dengan 8. Ya. Oke, sama dengan 1 dikurangi 5 ditambah 8 sama dengan 13/20. Oke, 1 dikurangi 13/20. Ini kan harus samakan penyebutnya, berarti satunya menjadi biar sama berarti 20/20. 20/20 dikurangi 13/20 sama dengan 20 kurangi 13 berapa teman-teman? 7/20. Ini adalah sisa tanah yang ditanami rumput. Ini sisa tanah. Nah, 7/20 ini teman-teman, ternyata 7/20 dari tanahnya Pak Ujang, misalkan tanahnya ini Ustadz lambangkan dengan huruf X ya, 7/20 dikali tanahnya Pak Ujang keseluruhan itu sama dengan 140. Berarti luas tanahnya Pak Ujang berapa? Berarti kita bisa mencari, ini luas tanahnya Pak Ujang sama dengan 140 ya. Kemudian ini ya, ini berubah pindah. Berarti menjadi dibalik, yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi atas. Berarti dikali 20/7. Oke, ini 14 dibagi 7 bisa ya, ini 2. Berarti 20 dikali 20 sama dengan X sama dengan 400. Ini adalah luas tanahnya Pak Ujang. Nah, sekarang kita bisa mencari luas kolam ikan. Luas kolam ikan sama dengan berapa tadi teman-teman? Oke, kita lihat. Luas kolam ikan tadi, yang dipakai kolam ikan adalah 1/4 bagian dari luas tanahnya dibuat kolam ikan. Berarti 1/4 dikali 400 itu sama dengan berapa berarti teman-teman? Ya, ini sama ini. Berarti 100 meter persegi. Oke, ini adalah kita bisa menjawab ini 100 meter persegi. Oke, saya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih banyak ini. Oke, kita masuk ke soal himpunan. Diketahui A sama dengan anggotanya 2, 3, 4. Kemudian anggota B 1 dan 3. Yang ditanyakan adalah gabungan. Kalau gabungan adalah kumpulan dari semua himpunan. Kalau ada yang sama kita tulis 1 kali. Oke, berarti A gabungan B sama dengan, oke kita tulis dari yang paling kecil. Oke, ada angka 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Jadi semua anggota yang ada di A dan B ini kita gabung dari 1. Oke,
Saya ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, diketahui M itu anggotanya adalah A, I, U, E, O. Dan N adalah A, U, O. Maka yang ditanyakan kalau tanda ini apa namanya? Kalau ada tanda N kecil ini berarti tandanya adalah banyaknya atau jumlah anggotanya ada berapa. Berarti kita tentukan dulu M gabungan dari N. M gabungan dari N itu sama dengan, kita tulis, kita gabung semuanya. Oke, A di sini ada A, U ada U. Oke, berarti gabungan seluruhnya adalah A, I, U, E, O. Nah, yang ditanyakan adalah ada berapa jumlah M gabungan dari N. Kita hitung ada berapa anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya guys. Oke, gampang. Oh, ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, diketahui X sama dengan X sedemikian hingga di mana X kurang dari 6. X elemen bilangan asli. Kita data dulu anggotanya ya teman-teman. Anggotanya X itu berapa? X kurang dari 6 bilangan asli. Berarti bilangan asli yang kurang dari 6. Oke, apa saja berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 saja. Karena kurang dari 6. Kemudian Y itu adalah X sedemikian hingga di mana X itu mulai dari min 1 sampai 5. Kalau ada tanda kayak gini teman-teman, itu berarti mulai sampai. Ya. Oke, berarti kita data anggota Y mulai dari min 1 sampai 5 bilangan bulat. Berarti kita sebutkan min 1, habis min 1 itu 0. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang ditanyakan adalah X irisan Y. Ini adalah simbol irisan ya. Oke. Berarti kita pilih yang sama teman-teman. Kita pilih yang sama. Yang sama adalah 1, ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, bisa ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, diketahui S sama dengan bilangan asli kurang dari 10. S-nya itu bilangan asli kurang dari 10. Berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kurang dari 10, berarti sampai 9 saja. Kemudian anggota A itu sama dengan 2, 4, 6, 8. Yang ditanyakan adalah A komplement. Apa A komplement kemarin? A komplement adalah anggota A yang tidak ada, anggota S yang tidak ada di A. Satu lagi ya. A komplement adalah anggota S yang tidak ada di A. Oke, kita pilih. Yang ada di A, kita coret ya yang S, yang ada di S ya. 2, oke. Kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Berarti A komplemennya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, perhatikan diagram Venn berikut. Oh, ini pertanyaannya kurang. Yang ditanyakan adalah A irisan B. Kalau sudah ada diagram Venn, lebih mudah ini teman-teman kita mencarinya. Ya, kalau A irisan B berarti yang ada di pertemuan ini ya, yang ada di irisan. Berarti A irisan B-nya sama dengan
3, 5, 7. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya himpunan bagian dari B. Ayo, himpunan bagian kemarin rumusnya adalah 2 pangkat N. Oke, banyaknya anggota himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Kita cari dulu N-nya. Berarti kita mencari NB. Banyaknya anggota B. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti NB-nya ada 4. Sekarang kita cari. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi, banyaknya anggota himpunan dari B adalah 16. Oke. Wow, masih ada ini. Ini kita masuk ke soal himpunan menyelesaikan masalah. Di kelas 7C berjumlah 35 anak. Setelah didata, 20 anak menyukai matematika, 20 anak menyukai biologi, dan 10 anak menyukai keduanya. Jumlah anak yang tidak menyukai keduanya adalah, oke, kita akan mudah menentukan jawaban atau menyelesaikan ini dengan menggunakan diagram Venn. Oke, kita bikin persegi panjang dulu. Ini adalah semestanya. Oke, S-nya jumlahnya berapa? 35. Oke. Karena di sini ada yang menyukai kedua-duanya, artinya ada irisan, maka himpunan di bawahnya ini ada irisan, ada perpotongan. Oke, ini yang suka matematika, ini yang suka biologi. Biar mudah menentukannya, kita tentukan dulu mana ada berapa yang menyukai keduanya. Oke, 10 anak menyukai keduanya. Di sini berarti kita tulis 10. Kemudian matematika, kita lihat ada berapa yang suka matematika. Oh, yang menyukai matematika ada 20. Berarti di lingkaran M ini harusnya ada 20. Di sini sudah ada 10, berarti kurang? Ya, kurang 10. Kemudian yang menyukai biologi. Oh, maaf. Ada yang keliru ya. 21 anak menyukai matematika. Berarti 21 di sini. Berarti di sini tidak 10 ya, tapi 11. Oke. Kemudian yang menyukai biologi itu ada 20. Di sini sudah ada 10, berarti kurang 10. Oke. Pertanyaan adalah jumlah anak yang tidak menyukai keduanya. Oke. Untuk mengetahui berapa banyak anak yang tidak menyukai keduanya, berarti kita jumlahkan dulu ini. 11 tambah 10 ditambah 10 berarti kan 31. Ya, berarti yang tidak menyukai kedua-duanya adalah semesta. 35 dikurangi 31 sama dengan 4. Oke. Baik, sudah jelas ya untuk yang ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dari 40 anak diketahui 16 anak suka menulis. Kemudian 22 suka membaca dan 12 anak tidak suka menulis dan membaca. Banyaknya anak yang suka menulis dan membaca adalah, ini yang ditanyakan adalah irisannya. Oke. Berarti kita bikin diagram Venn-nya dulu. Segi panjang ya. Kemudian semestanya berapa tadi? 40. Oke, ini karena ada irisan, yang ditanyakan adalah irisan. Ini menulis, ini membaca, tulis dan baca. Oke, karena yang ditanyakan adalah yang suka kedua-duanya, berarti di sini tanda tanya dulu ya. Oke,
Kemudian yang suka menulis itu ada 16, berarti nanti 16 dikurangi tanda tanya. Ya. Kemudian yang suka membaca ada 12, berarti 12 dikurangi tanda tanya. Oh salah, maaf ya, ada 22. Yang suka membaca berarti 22 dikurangi tanda tanya. Kemudian 12 ini tidak suka keduanya.